Segera kita ikuti bincang-bincang kesehatan bersama dengan 95,30 FM Radio Suara Sehat dalam program Talkshow Kesehatan. Selamat mengikuti. Dari kawasan 17 Agustus Kota Manado, inilah Radio Suara Sehat di 95,3 FM. Ya, apa kabar Anda keluarga sehat di kesempatan hari ini, di hari Kamis 13 Juni 2024. Dan seperti yang kami informasikan sebelumnya, bahwa di pukul 10 ini kami akan menghadirkan informasi dalam bentuk talkshow kesehatan. Dan untuk edisi hari ini, kita akan berbincang dengan narasumber mengenai satu topik yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui bersama, ya, yaitu tentang pelayanan fisioterapi. Lebih spesifik lagi, fisioterapi yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara. Dan bersama saya Ferdinand di studio saat ini sudah hadir untuk narasumber kita, Ibu Joanna Ingrid Robot, sarjana fisioterapi fisio, magister fisiologi AIFO. Kita sapa dulu narasumber kita. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat. Sehat, ya, luar biasa. Oke, jadi memang kita dari Radio Suara Sehat memang harus selalu menyampaikan tentang bagaimana pentingnya sebuah kesehatan, ya. Nah, Ibu Joanna, kita akan berbicara tentang fisioterapi. Kalau dalam berbagai pandangan masyarakat umum, fisioterapi ini adalah sesuatu yang boleh kata berhubungan dengan pemulihan ataupun juga hal-hal yang berhubungan dengan kesinambungan pelayanan kesehatan. Nah, kita ingin dapat pencerahan Bu Joanna bahwa fisioterapi itu sebenarnya apa dan bagaimana, ya, tentang pelaksanaannya dan sebagainya. Nah, mungkin saya awali dengan satu pertanyaan ini, apa sebenarnya fisioterapi tersebut? Oke, baik. Sebenarnya kalau bicara tentang layanan fisioterapi, ya, khususnya yang ada di Sulawesi Utara, saya rasa masyarakat Sulawesi Utara ini sudah mulai mengenal tentang layanan fisioterapi. Dan berdasarkan PMK 65, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015, fisioterapi itu adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan bukan hanya kepada individu, tetapi juga pada kelompok yang mana fungsinya ini, tujuannya ini adalah untuk memulihkan, mengembangkan gerak dan fungsi. Jadi kata kuncinya ada pada pemulihan gerak dan fungsi tubuh. Nah, tetapi untuk target yang dimaksudkan di sini adalah sepanjang rentang kehidupan. Jadi dari masih usia bayi sampai pada usia lansia. Iya. Jadi kalau dikata saya ambil kesimpulan sementara, ya, bahwa fisioterapi itu ternyata tidak hanya sebatas untuk pemulihan pasca sakit, ya. Iya, betul. Tapi ternyata rentannya bisa dari anak balita sampai pada yang usia lanjut. Nah, Bu Joanna, kalau begitu boleh dikatakan yang menjadi spesifikasi dari sasarannya siapa yang membutuhkan fisioterapi ini? Oke, yang membutuhkan layanan fisioterapi ya seperti yang saya katakan tadi, ya, bahwa dari semenjak dalam kandungan, ibu hamil juga itu membutuhkan kan masalah gerak dan fungsi bisa terjadi, ya. Jadi membutuhkan layanan fisioterapi. Jadi target kita ini sebenarnya dari ibu hamil sampai pada lanjut usia, semua pasti akan berhubungan dengan masalah gerak dan fungsi tubuh. Nah, disitulah layanan fisioterapi bisa masuk. Nah, bicara ruang lingkup pelayanan fisioterapi ini memang sangat luas. Jadi mulai dari ada yang disebut fisioterapi pada anak, itu fisioterapi pediatri, memberikan layanan pada tumbuh kembang anak, stimulasi tumbuh kembangnya, ataupun pada kasus-kasus tertentu yang memang ada penyakit gangguan yang membutuhkan layanan fisioterapi. Ada juga layanan fisioterapi pada kasus-kasus neurologi atau kasus-kasus saraf, misalnya pada post-stroke. Biasa di rumah sakit itu paling banyak kasus-kasus yang degeneratif, ya, post-stroke, osteoartritis dan sebagainya. Ada juga kasus pada kardiopulmonar, misalnya berhubungan dengan masalah penyakit jantung. Dan yang paling booming sekarang itu fisioterapi pada kasus-kasus olahraga. Karena animo masyarakat Sulawesi Utara untuk bidang olahraga kayaknya lagi meningkat, ya. Jadi berhubungan dengan kasus cedera seperti itu.
Jadi boleh kata sangat luas sebenarnya. Iya, betul. Dan bisa terjadi pada beberapa lingkup kategori usia. Iya. Nah, mungkin saya tanya dulu yang mengenai pada tadi disebutkan tentang balita, Iya. anak-anak ya. Nah, saya agak kurang banyak melihat referensinya. Jadi bisa dikasih pencerahan untuk pendengar keluarga sehat juga bahwa kalau pada anak-anak biasanya pada indikasi yang bagaimana? Oke, peran fisioterapi pada kasus-kasus yang anak-anak ya. Oke, jadi bicara tentang peran fisioterapi pada masalah apakah ada kelainan, apakah ada penyakit atau ada gangguan pada anak itu memang banyak. Salah satunya yang bisa saya sebutkan di sini misalnya pada kasus cerebral palsy, kelumpuhan otak, atau pada kasus delay development, keterlambatan tumbuh kembang. Ini kan kasus kelainan penyakit gangguan di mana membutuhkan layanan fisioterapi. Nah, tetapi pada kasus pada keadaan yang sehat, bayi yang sehat juga membutuhkan layanan yang disebut stimulasi dini. Nah, karena berdasarkan penelitian, bayi yang mendapatkan stimulasi itu pasti lebih baik, lebih bagus tahapan tumbuh kembangnya dibandingkan dengan bayi yang tidak mendapat stimulasi. Dan di rumah sakit ODSK itu layanan tumbuh kembang ini adalah layanan yang menjadi prioritas kami juga di rumah sakit. Seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi kita sekarang sudah dapat banyak pemahaman bahwa ternyata yang bisa menggunakan fisioterapi itu bukan hanya orang yang sakit ya, seperti tadi kata Bu Joani yang pasca stroke ataupun hal-hal yang lain, termasuk pada simulasi tumbuh kembang anak juga. Ya. Oke, dan informasi buat Anda keluarga sehat yang masih bersama kami di Talkshow Kesehatan pagi hari ini. Nanti sebentar di sesi kedua kami akan buka line telepon di line telepon Radio Suara Sehat untuk Anda bisa bergabung ya, mumpung beberapa pertanyaan akan ditanggapi langsung oleh narasumber yang berkompeten. Dan ya, untuk saat ini kita masih akan berbincang lagi dengan Ibu Joani. Nah, Bu Joani, tadi sudah dibahas bahwa fisioterapi pada anak, baik bayi dan balita, peran fisioterapi sendiri itu untuk apa? Oke. Jadi kalau misalnya pada kasus-kasus yang ada masalah itu kan pemulihan gerak dan fungsi. Jadi tidak jauh-jauh dari gerak dan fungsi tubuh. Sedangkan kalau pada bayi yang sehat, tadi saya katakan itu tentang stimulasi. Nah, layanan prioritas yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara ini kami mengembangkan layanan tentang tumbuh kembang anak, di mana dalam layanan ini ada tim dari dokter spesialis anak khusus tumbuh kembang, ada dokter untuk bagian rehabilitasi medik, ada dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, di dalamnya ada fisioterapi, okupasi terapi, terapi bicara, psikolog. Nah, kami lengkap ya, dapat dikatakan sudah lengkap ya dalam tim ini. Dan bersama dengan Ibu Direktur, Dr. Lydia Tulus dan pimpinan rumah sakit, kami selalu berupaya untuk mengembangkan salah satu layanan prioritas kami ini, sehingga nantinya bisa memberikan layanan terbaik bagi seluruh masyarakat di Sulawesi Utara tentunya. Iya. Jadi kalau boleh kata di ODSK sudah komplit semuanya ya, iya, sudah mencakup semuanya. Baik, Ibu Joani, ini kalau kita bicara lagi secara pemahaman secara umum mengenai fisioterapi. Jadi sebaiknya saran Ibu sebagai seorang praktisi, seberapa sering kita harus menjalani fisioterapi? Oke, jadi bicara tentang pelayanan fisioterapi ya, memang fisioterapi sekarang berkembang ya, bukan hanya bicara tentang kuratif atau rehabilitatif, tapi dari promotif preventif juga fisioterapi sudah masuk, di mana fisioterapi bisa memberikan pelatihan-pelatihan tentang masalah gerak dan fungsi, bagaimana mencegah cedera bagi yang suka berolahraga, sampai pada penanganan yang memang sudah ada kasus penyakit atau cedera seperti itu. Jadi kalau misalnya sebelum terjadi sesuatu masih bisa ya untuk konsultasi ya. Nah, supaya tadi kita bisa memeriksa pemeriksaan untuk apakah misalnya individu ini beresiko untuk terjadi cedera sebelum melakukan olahraga yang dia gemari, seperti itu, meminimalkan resiko cedera berarti ya. Jadi boleh dianggap sebagai rekomendasi ya, sebelum Anda melakukan sesuatu atau misalnya apa ini dipertimbangkan dulu secara medisnya apakah layak atau tidak. Ya, luar biasa ternyata ya. Dan baru untuk Anda semuanya bisa bergabung juga dengan kami di line telepon yang disediakan di 0851 8668 9530. Sekali lagi 0851
8668 9530. Masih bersama dengan narasumber Ibu Johanna Ingrid Robot yang terus berbagi bagi kita semuanya tentang kesehatan pagi hari ini mengenai fisioterapi. Nah, kembali ke Ibu Johanna sambil menunggu penelpon ini. Tadi spesifikasi bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah ODSK untuk unit kelainan fisioterapi itu sudah komplit ya, termasuk semua cakupannya sudah sangat luas. Iya. Nah, kalau boleh dibagikan informasi perawatan di fisioterapi ODSK, RSUD ODSK itu bagaimana? Kalau di unit kami ya, di instalasi rehabilitasi medik untuk standar pelayanan khusus ya rumah sakit tipe B itu sudah dapat dikatakan lengkap ya. Dari segi SDM-nya kami memiliki SDM yang dapat dikatakan lulusan yang berkualitas, yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik, tapi juga dari segi peralatan yang ada di instalasi kami itu sudah termasuk lengkap untuk standar rumah sakit tipe B yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Oke. Nah, kalau bicara tentang prosedurnya, bagaimana jika ada orang atau masyarakat umum ingin memanfaatkan layanan fisioterapi ini? Mungkin bisa di-share juga masyarakat. Kalau yang membutuhkan layanan itu bisa secara langsung, tetapi bisa juga memakai rujukan. Jadi menggunakan BPJS. Oh, tercakup ya di BPJS ya? Tercakup. Oke. Baik, masih di Talkshow Kesehatan pagi hari ini, silakan yang ingin bertanya mengenai fisioterapi bisa bergabung di line telepon 0851 8668 9530. Sekali lagi 0851 8668 9530 untuk Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber kita. Nah, tadi Ibu Johanna juga sempat menyinggung ya bahwa untuk pemanfaatan fisioterapi ini juga kebanyakan orang mengenal itu misalnya pasca menderita penyakit ya, misalnya setelah dia stroke sekian lama atau sudah terjadi perubahan pada gerak dan fungsi. Nah, dibagi Bu Johanna bagaimana biasanya bagusnya untuk mereka yang menderita penyakit-penyakit yang dimaksud ini, rekomendasinya bagusnya seperti apa? Untuk rekomendasi apa pemulihannya? Untuk supaya mereka itu jangan sampai ya boleh kata terlambat atau misalnya tidak memanfaatkan. Iya, baik. Jadi pada dasarnya memang semua masyarakat kalau misalnya ada menderita suatu masalah kelainan penyakit gangguan, apalagi yang berhubungan, kalau di kami itu kan yang berhubungan dengan gerak dan fungsi tubuh, ada baiknya memang langsung memeriksakan diri ke pusat kesehatan yang terdekat dulu untuk mendapat rekomendasi rujukan nantinya seperti apa. Karena memang kebanyakan masyarakat yang memang belum tahu kemudian mengambil tindakan-tindakan yang di luar secara medis ya, pada akhirnya kebanyakan memang yang datang ke rumah sakit itu tingkat keparahannya itu mungkin yang kalau lebih cepat ditangani itu bisa lebih baik, tetapi ketika misalnya sudah menunda kemudian sudah mencoba hal-hal yang lain di luar yang sebenarnya harus dilakukan, pada akhirnya tingkat cedera itu kebanyakan sudah termasuk parah dulu baru datang ke memeriksakan diri ke rumah sakit. Nah, ada baiknya memang ketika ditemukan atau misalnya ada cedera langsung berkonsultasi dengan yang lebih paham supaya penanganannya itu bisa lebih tepat dan lebih cepat. Lebih cepat. Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup umum ya di masyarakat. Orang biasanya kalau di masyarakat Sulawesi Utara juga sering kenal dengan tukang bau. Oh iya. Nah, tanggapan Ibu Johanna sebagai praktisi kesehatan, ini orang misalnya pasca dia kecelakaan, patah tulang dan sebagainya, tidak dibawa ke unit pelayanan untuk fisioterapi, malah ke tukang bau seperti itu. Kalau Ibu tanggapinya seperti apa? Oke, saya menanggapi ini dari segi profesi saya ya sebagai fisioterapi. Jadi memang ketika seseorang itu mengalami cedera itu kan trauma, ada trauma di jaringan lunak. Nah, secara medis ini kita sebenarnya belum tahu apakah misalnya di jaringan itu ada patah tulang, apakah ada cedera yang lain, apakah misalnya ada struktur jaringan lain yang mengalami masalah. Nah, itu makanya saya katakan tadi bahwa ketika ada masyarakat yang cedera, ketika ada individu yang cedera, ada baiknya langsung memeriksakan diri untuk diperiksa kemudian diberikan penanganan yang tepat. Nah, pandangan tentang pijat saya maksudnya bukan mengatakan bahwa itu salah ya. Tapi dalam hal ini ketika secara struktur jaringan, ketika misalnya ada masalah kemudian dilakukan pemijatan, justru itu malah memperparah jaringan yang lagi cedera, apalagi di fase akut. Nah, itu yang memang juga jadi hal yang memang harus
sosialisasikan kepada masyarakat supaya ketika ada trauma di jaringan, ada cedera, jangan langsung dipijat, jangan langsung diurut. Nah, itu ada fase penyembuhan yang memang akan terjadi, dan pemijatan di tahap awal itu tidak diperbolehkan, seperti itu. Iya. Jadi ini jadi pencerahan buat kita semuanya, Iya. bahwa kalau ada hal-hal seperti itu sebaiknya berkonsultasi dengan bilik yang dimaksud. Iya, betul. Baik, kita akan ke pertanyaan berikut, tapi sebelumnya kita coba handle dulu untuk yang mau bertanya langsung kepada narasumber. Silakan di 0851 8668 9530. Selamat pagi. Ya, sore sehat. Selamat pagi. Halo, selamat pagi lagi, sore sehat. Betul sekali. Dengan siapa di mana ini? Dengan Jerry Cliff yang ada di Motori, Minahasa Selatan. Oh ya, Bu Ferdi Cliff, silakan bertanya. Ya, selamat pagi untuk Ibu Dokter ya dari Korea sekarang. Ibu fisioterapi, Pak. Bisa dipanggil fisio. Dengan Fisio. fisio Joan, iya. Bagaimana? Fisioterapi Ibu Joanna. Oh ya. Ya, silakan. Dari fisioterapi. Fisioterapi. Saya cuma mau bertanya begini. Ada kan masyarakat ada pertanyaan tidak tentang taraf. Apakah ketika ada taraf, mungkin ada taraf preventif atau bermasalah, apakah sama dengan ahli fisioterapi sama ahli taraf? Karena dia ada taraf, jadi mungkin mau diterapi begitu. Apakah itu kalau Ibu sebagai apa ini dokter atau apa ini? Fisioterapi. Iya, panggilannya bisa fisio saja, Pak. Kalau Fisio ya? ada Fisioterapis. fisio Joan, iya. Lebih spesifik ke terapi begitu kan? Iya. Fisioterapi. Fisioterapi. Nah, jadi saya mau tanya sama Ibu, apakah kalau ada masalah taraf, karena kan tadi jelas sama fungsi kan, sama fungsi dalam protokol itu bukan sama itu kan beberapa taraf kan, ada ribuan taraf yang berbeda. Jadi apakah bisa ditangani begitu? Dari fisioterapi kita menangani ketika kemarin ada orang ini ada kecelakaan terbentur mungkin taraf sampai juga masalah peminatan mata atau masalah di bagian tubuh lainnya, tapi tidak sudah normal gitu. Iya. Mungkin Ibu boleh jelaskan supaya masyarakat bisa lebih paham apakah perbedaan sama ahli terapi atau ahli taraf sama fisioterapi. Mungkin itu saja sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Lengkap ya dipanggil. Oke, Bu Ferdi Cliff dari Motori. Nah, kalau saya tangkapnya begini, Bu Joanna. Yang dimaksud oleh Bu Ferdi adalah di masyarakat luas itu berkembang kalau orang itu ada gangguan secara fisik itu selalu dihubungkan dengan ada gangguan pada saraf. Nah, kalau Ibu sebagai fisioterapi menanggapinya seperti apa? Itu masih. Tapi kita handle dulu, kita kumpul dulu untuk sekitar 2-3 penanya, baru mulai akan ditanggapi sekaligus. Selamat pagi, selamat sehat. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak. Ya, Iya, Mas. pagi. Pak Egi Manginaan ya di kampus. Oke, Pak Egi silakan pertanyaannya. Masih ingat, Pak. Ibu berkali-kali mau baca di mana? Bukan ini. Siapa yang bilang sakit kepala itu karena stres. Itu apa sebab sakit kepala kok stres? Kalau banyak ada pikiran, itu betul definisi tubuh lemah. Masih dalam keadaan apa? Itu tergantung darah, tergantung apa itu? Ada juga kita makannya itu. Ini masalah boleh itu masalah lingkungan air. Boleh juga begini. Lingkungan air kita mulai besar, lebih bagus. Duduk, jangan bercokok. Tapi ada juga yang sudah begini. Mulai bercokok jangan duduk. Nah, jadi itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Egi Manginaan. Ya, memang beberapa pertanyaan ini agak apa ya? Tapi tidak apa-apa, mungkin Ibu Joanna bisa tanggapi dari segi fisioterapi ya, termasuk pertanyaan terakhir tadi ya mengenai posisi untuk buang air besar.
Silakan Bu Johanna untuk pertanyaan pertama. Saya mungkin menanggapi dulu yang pertanyaan pertama ya, yang ditanyakan tadi hubungan dari terapi dari saraf, neuro sama fisioterapi ya. Oke, jadi begini ya Pak. Cedera yang terjadi pada bagian tubuh itu kan belum tentu dapat maksudnya ada kategorinya ya. Jadi ada kategorinya. Kalau misalnya yang Bapak tanyakan tadi mungkin lebih ke ranah memang yang masalah nyeri saraf terjepit, tadi dibuka dengan pertanyaan saraf terjepit lebih dahulu ya. Jadi bicara saraf terjepit ini memang ranahnya neurologi. Jadi kalau kita di rumah sakit itu harus dulu konsultasi ke dokter spesialis neurologi. Karena untuk menentukan ini masalah neurologinya seperti apa. Bicara neurologi itu kan juga sangat luas ya. Jadi ada saraf pusat, kasus saraf pusat, ada saraf tepi. Nah, tergantung gejalanya itu ada baiknya Bapak berkonsultasi dulu dengan dokter spesialis neurologi. Nah, nanti dari dokter spesialis neurologinya setelah dilakukan pemeriksaan baru nanti akan dianjurkan. Kalau memang dari segi pemeriksaannya Bapak ada masalah gerak dan fungsi pada tubuh yang memang membutuhkan layanan fisioterapi atau membutuhkan layanan rehabilitasi medik, pasti akan dirujuk ke bagian kami fisioterapi, seperti itu. Ya, jadi boleh dikata bahwa tidak semuanya itu memang berhubungan dengan saraf ya. Iya. Nanti diputuskan oleh. Iya, harus ada pemeriksaannya, pemeriksaan fisik, pemeriksaan secara medis dulu untuk menentukan apakah betul misalnya ada masalah di sarafnya. Karena memang kalau yang sekarang kebanyakan itu ada yang istilahnya nyeri punggung bawah. Nah, semua yang nyeri punggung bawah biasanya masyarakat langsung kategorikan saraf terjepit, padahal belum tentu. LBP ya? Iya, LBP belum tentu LBP itu langsung saraf terjepit. Jadi mungkin hanya masalah di ototnya atau jaringan yang lain. Ada baiknya memang harus berkonsultasi terlebih dahulu untuk ditentukan penanganan yang paling tepat seperti itu. Oke. Nah, untuk pertanyaan dari Pak Eki ini ada beruntun ya. Iya, betul. Saya yang tanggapannya. Oke, pertanyaan kedua ini ya. Sakit kepala berhubungan dengan stres. Ya memang kalau stres pasti sakit kepala ya. Apalagi tanggal tua. Iya betul. Jadi harus ditanya memang yang kedua ini sakit kepalanya biasanya muncul di tanggal muda atau tanggal tua. Oke. Kemudian tentang buang air besar maksudnya harus jongkok atau ya. Ya sebenarnya disesuaikan juga dengan kondisi yang ada ya dari keadaan masing-masing ya. Nah cuman memang kalau pada kasus kondisi tertentu misalnya pasiennya ada saraf terjepit, ada masalah saraf terjepit, memang dianjurkan untuk WC itu menggunakan WC yang kloset yang duduk. Ya, karena kalau untuk jongkok sangat menyulitkan begitu. Atau pada kondisi-kondisi tertentu yang memang ada masalah pada anggota gerak bawah, misalnya pada hip itu bagian panggul, lutut atau ankle yang memang kalau posisi jongkok itu sangat menyulitkan. Jadi kalau dari kami itu menyarankan supaya bisa menggunakan WC duduk seperti itu. Mungkin seperti itu ya disesuaikan dengan keadaan. Baik, dan kita masih akan lanjutkan lagi untuk perbincangan kita di Konsep Kesehatan hari ini masih bersama dengan Ibu Johanna Ingrid Robot, fisioterapi dari RSUD ODSK. Nah sebelum ke pertanyaan berikutnya kita kembali ke line telepon, silakan untuk Anda yang mau bergabung 0851 8668 9530. Sekali lagi 0851 8668 9530 untuk Anda bertanya mengenai fisioterapi. Ya memang cakupan fisioterapi seperti kata Ibu Johanna tadi itu luas ya, dan bisa dari anak-anak sampai pada lansia. Silakan yang mau bergabung. Selamat pagi, Radio Sehat. Halo, sore sehat. Ya, selamat pagi Pak. Dengan Pak siapa di mana? Ya, selamat pagi dengan Pak Charles di Tumpahan. Pak Charles Tumpahan. Baik, Pak Charles silakan pertanyaannya. Ya, sebelumnya mau selamat siang buat Ibu Ingrid dan Bapak Ferdinand. Iya, makasih. Ya, ini ada pertanyaan seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan bahwa kalau ada terjadi keseleo atau cedera di kaki begitu, segera langsung ke fisiolog. Maksud saya ke WDSK ya, mohon maaf ya, karena kemarin dapat brosur dari sebelah. Ya, ini sudah 2 bulan kaki saya ini tidak ke fisioterapi. Nah, apakah di WDSK itu bisa menangani kaki saya keselio ini untuk mendapatkan perawatan agar cepat pulih?
Tapi sudah 2 bulan, tadi kan sudah dibilang segera ketika terjadi keseleo, segera langsung ke fisioterapi, ya. Nah, ini sudah 2 bulan kita ke kaki ini masih mobile itu, tentu saja ada. Pak Charles, mungkin bisa ditambah informasi apa ini karena jatuh atau gimana Pak? Ada begini kobong, tempat jalan terlalu cepat pas turunan gunung, pun tadi Pak kaki, kaki kanan tadi Pak, pengpangka. Jadi 2 bulan setiap pagi itu sakit sekali mau berinjak. Nah, jadi tadi sudah dengar Pak bilang langsung pergi kalau ketika terjadi keseleo seperti itu. Nah, ini sudah 2 bulan. Nah, pertanyaan saya, boleh nggak mobile itu kalau kita pergi di ODSK? Boleh mobile itu langsung mudah perawatan. Kalau kita mau pergi berapa kali kita mesti balik? Soalnya kan ini kita agak jauh tuh dari tumpahan. Kita mau minta rujukan. Nah, itu berapa kali kita mau perawatan mau boleh balik ke ODSK? Apakah cuma 1 kali atau beberapa kali mau datang mau langsung balik atau bagaimana? Soalnya sudah 2 bulan. Iya. Dan yang ibu bilang secepat mungkin. Nah, ini sudah 2 bulan ada datolo. Siksa demi kubung. Begitu. Baik, ya sudah ditangkap pertanyaan dari Bapak Charles. Oke. Iya. Terima kasih banyak Pak Charles. Ya, terima kasih Pak Ferdinand Ibu Ingrid ya. Iya Pak. Terima kasih, salam sehat. Selamat pagi. Selamat pagi untuk Pak Charles dari Tumpaan. Jadi memang pertanyaan ini apakah menanyakan secara prosedural ya, apakah masih boleh di recovery atau bagaimana? Nah silakan Ibu Johanna tanggapan. Oke, kalau pertanyaannya masih boleh, tentu saja boleh ya. Jadi ada harapannya untuk iya, harus secepatnya ya. Berarti Bapak nanti bisa mengurus untuk pemeriksaannya secepatnya ya. Nah, sekarang kembali ke kasus tadi ya. Saya mau bahas dulu yang kasus keseleo ini karena memang kasus keseleo kasus yang paling sering terjadi di masyarakat dan kebanyakan penanganannya kurang tepat. Jadi ketika misalnya ada masyarakat yang terkena keseleo itu jangan langsung diurut. Tadi sudah saya katakan ya, jangan langsung dipijat, jangan langsung diurut. Ada baiknya memang langsung memeriksakan diri. Nah, maksud saya tadi memeriksakan diri ini artinya supaya mencegah terjadinya resiko yang lebih besar, supaya penanganannya tepat ya untuk fase-fase awal penyembuhan ini. Nah, kalau tadi Pak Charles tanyakan ini sudah 2 bulan, itu bisa langsung segera ke rumah sakit ya Pak untuk segera diperiksa kemudian ditangani. Nah, kalau ditanya berapa kali harus di fisioterapi, jadi begini, masalah ketika terjadi trauma atau injury itu, struktur jaringan yang cedera itu kan beragam. Bisa misalnya cuma masalah pada ototnya, bisa mungkin hanya masalah pada ligamennya atau pada meniskusnya ya, atau pada struktur jaringan yang lain. Nah, kalau pertanyaannya berapa lama penyembuhannya, itu dikembalikan kepada struktur jaringan yang cedera. Kalau misalnya dia hanya masalah traumanya itu atau injury-nya itu hanya pada otot, apalagi hanya kasus yang ringan, 2-3 minggu itu pemulihan berdasarkan fisiologi otot ini itu sudah bisa ada pemulihan. Nah, tetapi kalau misalnya Bapak ini ketika keseleo terus ada, ini contoh ya, misalnya ada kerobekan misalnya pada ligamen di area ankle, di area pergelangan kaki. Nah, pemulihan itu juga membutuhkan waktu. Iya, jadi untuk waktu pertanyaan Bapak tadi berapa kali harus di fisioterapi itu nanti harus diperiksa dulu untuk ditentukan struktur jaringan mana yang cedera, seberapa parah cederanya, untuk nanti kami akan menentukan dari tim, dari dokter spesialisnya, dari fisioterapinya akan menentukan berapa lama penanganan untuk ada penyembuhan pada ankle-nya. Seperti itu ya Pak Charles, semoga bisa terjawab ya. Iya. Jadi untuk Pak Charles saya notisnya ada beberapa hal. Pertama, kalau kita masih bisa sembuh, pasti bisa ya. Iya. Kemudian yang kedua, itu memang harus diperiksa secara komplit ya. Iya, harus diperiksa secara komplit. Yang akan menentukan berapa lama nanti untuk pemeriksaan, untuk perawatannya. Untuk perawatannya, iya. Baik, terima kasih untuk yang masih bersama kami di Talkshow Kesehatan pagi hari ini. Masih bersama dengan Ibu Johanna Ingrid Robert, fisioterapis dari Rumah Sakit Umum Daerah ODSK. Dan silakan yang mau bergabung untuk penelpon berikutnya silakan 0851 668 9530. Selamat pagi, halo, suara sehat. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Dengan Pak siapa di mana ini? Pak Hendro di Kilo, Pak. Pak Hendro. Yang saya mau tanyakan, Silakan. Ibu Dokter,
kira-kira biasanya orang Manado itu kalau jatuh kontak pukul dia di kaki biru, apakah diurut dulu atau langsung dibawa untuk diterapi? Itu yang saya mau tanyakan. Ya. Baik. Dan kemudian yang kedua, bagaimana orang yang sudah pernah jatuh dan sudah diurut, kemudian sudah sembuh, tapi masih nyeri, apakah itu masih bisa untuk diterapi? Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Pak Hendro dari Kilo ya. Sambil menunggu penelpon berikutnya silakan kalau ada, nanti akan ditanggapi sekaligus oleh Ibu Johanna di 0851 8668 9530. Baik, kami menunggu, silakan tanggapannya. Oke. Dengan Pak Hendro ini ya, saya koreksi ya, kalau saya itu fisioterapi. Jadi panggilannya biasanya memang bukan Fisio. ya, bukan dokter tapi fisio. Fisio. Iya, dengan fisio Johan. Oke Pak Hendro, jadi pertanyaan yang pertama, kalau misalnya tadi ada kebentur, kemudian ada kebiruan, apakah langsung diurut atau dibawa ke fisioterapi? Nah kalau memang kebenturnya cuma kebentur ringan, mungkin bisa diberikan penanganan sendiri dulu. Intinya Pak, kalau misalnya baru cedera, baru kebentur, ada trauma jaringan, jangan langsung diurut. Jadi itu jaringan itu ada fase penyembuhannya, itu ada istilahnya masa akut. Nah di 2 hari pertama itu jangan diurut. Jadi yang paling penting dilakukan ini adalah kompres dingin dulu. Jadi jaringannya diistirahatkan, dikompres dingin, baru nanti diperiksakan ke pusat layanan kesehatan terdekat, maksudnya untuk diberikan penanganan yang terbaik, atau diperiksa jaringan yang lain. Jangan sampai mungkin dianggap cederanya ringan, tapi ternyata sih ada cedera yang lebih serius, ditakutkan seperti itu. Nah kemudian yang kedua, ada jatuh, kemudian sudah sembuh tapi masih sakit ya. Kalau masih nyeri berarti dia belum sembuh dengan sempurna ya Pak. Kalau dia masih ada tanda nyeri, ketika berjalan misalnya ada rasa yang tidak nyaman, berarti jaringannya ini belum pulih secara sempurna. Nah itu yang memang kenapa tadi saya katakan di awal bahwa harus diperiksakan secepat mungkin supaya nanti dari tim yang memang lebih paham di bagian itu, tim kesehatan, dokter ataupun fisioterapi, bisa memeriksa dulu apakah ini jaringannya memang butuh penanganan atau treat yang lebih, atau hanya sekedar edukasi kepada pasiennya untuk dilakukan tindakan apa di rumah, seperti itu. Jadi kalau dia masih ada nyeri, berarti memang Bapak harus memeriksakannya. Jangan sampai ada masalah yang serius yang belum pulih untuk jaringannya. Mungkin itu ya Pak Hendro. Iya, baik, terima kasih Bu Johanna. Sekarang kami masih menanti Anda untuk mau bertanya, silakan 0851 8668 9530 untuk bisa bergabung menanyakan langsung kepada narasumber kita Ibu Johanna, fisio dari RSUD ODSK. Nah, sambil menanti nih Bu Johanna. Tadi disebutkan bahwa di RSUD ODSK itu kan sudah cukup komplit ya untuk pelayanan fisioterapi dan penunjang-penunjang lainnya. Berbicara tentang kondisi yang bisa ditangani oleh fisioterapi, sekarang kan ini ya. Tadi Ibu Johanna bilang sekarang lagi marak juga untuk apa semacam olahraga atau kegiatan aktivitas yang membutuhkan energi mobilisasi fisik ya. Dan salah satu yang menjadi resikonya kan timbulnya cedera atau hal-hal seperti ini. Nah kalau misalnya hal tersebut dilakukan oleh orang yang mungkin tidak cocok ya untuk itu, Ibu sebagai fisioterapis ini merekomendasikan bagusnya seperti apa sarannya? Untuk yang pencegahan cedera. Ya, untuk mencegah cedera. Oke. Ya, jadi memang kalau mau lihat sekarang animo masyarakat Sulawesi Utara terkait olahraga itu lagi tinggi-tingginya ya. Mungkin pasca ini ya, pasca pandemi yang lalu ya, kan, betul. di saat yang running kan, ada yang badminton, ya memang semua kasus-kasus olahraga ya pasti rentan dengan cedera. Nah kalau misalnya bicara tentang apa tadi ya, peran fisioterapi ya. Kalau peran fisioterapi sendiri ya memang pada tahapan misalnya sebelum cedera, yaitu untuk mencegah supaya jangan sampai ada cedera. Jadi pemeriksaan fisik, pemeriksaan gerak dan fungsi anggota geraknya. Kemudian ketika ada cedera ya diberikan penanganan. Nah tadi ditanyakan terkait apa? Rekomendasi supaya olahraganya itu cocoknya orang seperti apa, cocoknya olahraga seperti apa? Oh ya. Kalau olahraga kan biasanya ya sesuai hobi ya, sesuai hobi masing-masing. Cuma mungkin kalau dari saya ada baiknya sebelum berolahraga itu memang untuk yang apa istilahnya, pemeriksaan fungsi dan gerak tubuh itu dilakukan. Kemudian apakah misalnya yang bersangkutan ada risiko terjadinya cedera dari pemeriksaan struktur fungsi dan geraknya.
Nah, sehingga ketika berolahraga, resiko-resiko tersebut itu bisa dihindari. Karena ada yang misalnya dari posisi alignment kakinya misalnya ini tidak terlalu bagus, tetapi dia seorang runners, kan gitu. Mau coba cari yang lain, olahraga lain ya, hobinya memang lari, nggak mungkin kita sarankan yang lainnya. Jadi mungkin diperiksakan supaya nanti kita bisa melihat resiko yang bisa terjadi pada atlet tersebut atau pada individu tersebut. Kemudian nanti diberikan latihan-latihan supaya nanti meminimalkan resiko cedera ketika dia melakukan hobinya atau olahraganya. Jadi misalnya disesuaikan dengan kemampuan fisik juga ya? Iya, disesuaikan dengan kemampuan fisik, anatomi dari individu tersebut. Ya. Untunglah saya tidak meneruskan hobi saya untuk terjun payung sama panjat tebing ya. Hobi ya. Saya masih mainnya golf. Oke, dari segi perbincangan saya hari ini, kita akan jeda sebentar dulu, Bu Jana, untuk kemudian kita akan buka line telepon. Tetap bersama kami di Talkshow Kesehatan Radio Suara Sehat. Dan masih bersama dengan Ibu Johanna Ingrid Robot, sarjana fisioterapi, fisio, magister fisiologi AIFO. Ya, masih di perbincangan kita tentang fisioterapi dan tadi sudah banyak penanya yang masuk untuk menanyakan hal-hal yang dimaksud. Silakan ada yang mau bergabung juga, kami masih tunggu di 0851 8668 9530. Mungkin tadi ada yang bertanya mengenai masalah tasala, moba uru, atau para masyarakat luas, misalnya bagaimana kalau mungkin ada gangguan pada fungsi gerak dan sebagainya. Nah, ini kesempatan bisa bertanya ya. Kebetulan fisioterapi kita bisa untuk menjelaskan secara pinjaman medis dan secara empirik atau pengalaman. Silakan di 0851 8668 9530 untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih nantikan saat ini. Oke, kembali ke Ibu Johanna. Jadi tadi disebutkan bahwa untuk rumah sakit ODSK ini untuk penanganannya itu bisa ya, untuk secara proseduralnya itu silakan mengambil rujukan. Nah, kalau misalnya dia tidak mengalami gejala atau tidak merasakan apa-apa, kemudian hanya berdasarkan inisiatif untuk memeriksakan, apakah ini bisa direkomendasikan? Bagaimana? Kalau misalnya hanya sekedar pemeriksaan ya bisa. Tapi berarti secara umum berarti ya. Iya, karena kan maksudnya kalau untuk rujukan itu kan biasa ada gejala, ada sakit, kemudian memeriksa kelayanan kesehatan tingkat pertama dulu. Kalau misalnya memang membutuhkan layanan tingkat lanjutan, baru kan ada itu yang namanya sistem rujukannya. Tapi kalau sekedar untuk pemeriksaan secara umum, pemeriksaan postur dan sebagainya, itu juga bisa dilakukan. Tapi ya secara mendaftar secara umum ya. Oh, secara umum, jadi dia menggunakan fasilitas Iya. BPJS ya. Iya. Oke. Nah, Ibu Johanna, ini ada yang bertanya tentang mereka yang menderita pasca stroke ya. Oke. Nah, ini paling sering kan, apalagi misalnya orang bilang suka biar di rumah, akhirnya sudah jadi seperti lumpuh dan sebagainya. Nah, kalau rekomendasi Ibu sebagai fisioterapi, bagusnya bagaimana? Oke, kalau dari kasus post stroke ya sebenarnya memang kasus ini butuh penanganan yang serius di fase-fase awalnya. Nah, jadi ada istilahnya itu golden period. Jadi fase emas di mana pasien ini pemulihan gerak dan fungsinya itu harus secepatnya distimulasi, harus secepatnya dilatih. Nah, kembali kepada pasien ini, keadaan ini memang bukan hanya melibatkan fisioterapi ya, tetapi dalam hal ini dokter spesialis neurologi yang nanti akan memeriksa terlebih dahulu. Kemudian kalau di rumah sakit kita juga ada dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, baru kemudian melibatkan kami yang fisioterapi ataupun okupasi terapi, bagaimana melatih pasien untuk dikembalikan kepada aktivitas atau pekerjaan yang sehari-hari dia lakukan, itu dari segi aktivitas fisiknya. Nah, sementara kalau misalnya pasiennya ini sudah kebanyakan ada yang sudah jarang memeriksakan diri, kemudian pada akhirnya kelumpuhannya semakin nyata. Nah, itu yang memang jadi masalah ya, masalah sekarang, karena banyak masyarakat yang tidak memberi perhatian serius ya terkait kasus post stroke ini. Padahal kasus post stroke ini memang membutuhkan penanganan yang tepat, apalagi di fase-fase awal. Ini untuk membantu pemulihan gerak dan fungsinya. Oke, jadi boleh dikata memang harus diintervensi itu sedini mungkin ya, supaya tidak mencegah cedera, mencegah masalah yang lebih lanjut. Apalagi berhubungan dengan alat gerak ya. Iya, betul.
Baik, silakan yang mau bergabung, kami masih nantikan di 0851 8668 9530 untuk Anda yang mau bertanya. Selamat pagi, halo suara sehat. Halo suara sehat, selamat pagi. Ya, selamat pagi, dengan Pak siapa di mana ini? Nones. Baik, silakan langsung pertanyaan. Iya Pak. Ini kan salah satu yang sudah diundang Permendes 8/2016 tentang layanan kesehatan tradisional khususnya di Spa. Semacam teknik relaksasi ya seperti itu. Kira-kira apa perbedaan dari spa dan fisioterapi ya, mungkin kita bisa mengetahui kira-kira kalau fisioterapis jalurnya seperti apa, kalau spa seperti apa, karena kita tahu juga bahwa spa itu memang saya berkata tadi sudah jadi semacam treatment wellness ya yang sudah diatur oleh pemerintah. Oke, makasih ya Dio dan Bung Termina. Ya, baik, terima kasih Uncle Max. Ya, pertanyaannya, jadi akademisi ya tanya ini ya. Jadi sudah di Permenkes kan, tapi ini apakah ada tinjauan dari pandangan dari ilmuwan fisioterapi mengenai spa ini seperti apa? Silakan. Iya. Oke, kalau bicara tentang spa ini itu kan sebenarnya lebih ke kebugaran tubuh ya. Lebih ke kebugaran. Nah, sementara kalau bicara tentang fisioterapi ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015. Jadi ketika fisioterapi itu memberikan layanan pada masalah gerak dan fungsi, itu modalitasnya memang ada salah satunya itu yang menggunakan penanganan secara manual. Nah, penanganan secara manual ini yang masuk pada kategori yang mungkin yang tadi Bapak sebutkan ya. Nah, tetapi kalau untuk dari segi fisioterapi sendiri itu hanya salah satu penanganannya yang secara manual, latihan geraknya atau pemulihan gerak yang menggunakan secara manual. Nah, sementara untuk penanganan lainnya itu ada juga yang bersifat menggunakan peralatan, itu elektroterapeutik atau menggunakan modalitas seperti elektromagnetik, peralatan secara peralatan untuk stimulasi lah seperti itu. Nah, jadi kalau yang persamaannya tadi ya mungkin dari segi manualnya itu, sehingga ada yang menghubungkan dengan aspek tradisional ya yang tadi dikatakan. Tetapi kalau dari segi penanganannya ini fisioterapi itu luas, bukan hanya bicara tentang penanganan secara manual, tetapi penanganan juga secara peralatan baik fisik maupun elektroterapeutik seperti itu. Oke. Nah, barangkali bisa ditambahkan tujuannya. Jadi kalau begitu, apakah spa ini memiliki cakupan yang mirip dengan fisioterapi atau gimana? Oke, nah mungkin kalau di masyarakat itu ada istilahnya masyarakat menghubungkan fisioterapi ini kan dengan istilahnya masasnya. Nah, sementara kalau dalam dunia fisioterapi itu kita tidak menyebutnya sebagai masas sebenarnya, tapi sebagai rilis. Karena pada kasus yang ada masalah gerak dan fungsi jaringan tertentu itu memang ada jaringan yang ketika dia ada spasme atau ketegangan otot yang naik atau meningkat itu butuh dirilis, rilis muscle namanya. Tapi secara tekniknya mungkin beda ya dengan yang dimaksudkan masas pada umumnya. Nah, tetapi kalau bicara tentang masas ini memang dari segi penanganan misalnya kepada individu ini, masas ini menjadi hanya salah satu bagian untuk preliminary ini sebelum diberikan latihan fisik. Jadi ketika misalnya ototnya masalah gerak dan fungsi ini juga melibatkan otot, sementara ototnya lagi dalam kondisi yang spasme, ya ini pasti harus dibutuhkan treatment ya, untuk dibantu dirilis dulu ototnya, diberikan masas dulu, baru kemudian ototnya dilatih sesuai dengan fungsi gerak yang dimaksud, yang dibutuhkan. Jadi boleh kata fisioterapi itu lebih kompleks sebenarnya, ya, bukan cuma sekedar mengurut begitu. Ya. Oke, luar biasa. Dan selanjutnya yang bergabung masih ditunggu di sesi yang terakhir ini karena kita sudah di menit 49 dari pukul 10 pagi hari ini. Silakan 0851 8668 9530. Selamat pagi, suara sehat. Halo, selamat
Siang, balik Oh, sama. tadi lupa Oh, tanya. Pak Charles ya? Ya, silakan Pak. Ya, tadi lupa tanya. Untuk pelayanan di ODSK ini kan topik pelayanan itu dibuka dari hari apa sampai hari apa, terus dari jam berapa sampai jam berapa untuk pelayanan di ODSK. Kemudian tadi kan Ibu Ingrid sudah bilang sekitar 3 minggu untuk perawatan kalau dari tingkat keperahan. Nah, apakah ada pelayanan rawat inap untuk fisioterapi? Itu saja. Ya, baik. Cuma Ya, terima kasih banyak Pak Charles ya. Nah, ini pelengkap ya, pertanyaan komplimen ya tentang teknis. Nah, boleh silakan yang mau bergabung, kami tunggu sekarang untuk sekitar 2 telepon lagi untuk ditanggapi sekaligus oleh Ibu Joanna ya, kalau masih ada. Oke, belum silakan Bu Joanna tanggapan. Oke, Pak Charles. Jadi untuk pelayanan rehabilitasi medik, termasuk di dalamnya juga layanan fisioterapi, kami itu karena ini poliklinik ya, maksud saya instalasi. Jadi kami membuka layanan itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Nah, sementara untuk waktu pendaftaran itu yang memang dibatasi. Jadi kalau untuk khusus ya, hari Senin sampai hari Kamis itu sampai jam 12 siang waktu pendaftarannya. Sementara yang hari Jumat sampai hari Jumat dan Sabtu itu waktu pendaftarannya jam 11. Tetapi Senin sampai Sabtu instalasi rehabilitasi medik termasuk di dalamnya layanan fisioterapi itu kami buka. Di Itu rumah tanggal sakit. merah ya? Iya. Kalau tanggal merah poliklinik tutup. Tutup. Iya. Oke, jadi Pak Charles bisa menyesuaikan ya dengan pelayanan yang sebutkan tadi. Mungkin bisa memilih hari yang paling pas untuk datang. Dan Tadi juga Pak Charles sempat singgung mungkin yang ditangkap yang saya katakan 3 minggu ya. Jadi itu maksudnya itu hanya contoh ya. Maksudnya untuk jaringan yang pemulihan dari secara fisiologis dari jaringan-jaringan yang bermasalah. Jadi kalau misalnya apakah dia hanya masalah yang ringan, misalnya pada ototnya itu ada waktu tertentu untuk pemulihannya. Kalau misalnya pada jaringan struktur yang lain, ligamen, apakah ini itu juga butuh ada waktu tertentu untuk pemulihannya. Jadi maksudnya waktu itu tergantung dari masalah struktur yang mengalami gangguan, mengalami injury seperti itu. Dan untuk layanan rawat inap ya memang kalau indikasinya membutuhkan pelayanan rawat inap ya pasti akan diberikan ya untuk layanan rawat inap. Jadi mungkin yang saya tangkap apakah yang Pak Charles maksudkan tadi mau datang pelayanan fisioterapi tapi karena jauh, ya tidak seperti itu ya. Memang itu harus ada indikasi medis tertentu yang memang membutuhkan layanan rawat inap seperti itu. jadi sesuai indikasi ya. Iya. Oke, baik, masih di Toso pagi hari ini kita masih punya sekitar beberapa menit ke depan. Jadi kalau yang masih mau bergabung untuk bertanya silakan untuk sekitar 2 atau 3 telepon terakhir sebelum kita akan masuk pada closing statement. Ya, memang fisioterapi ini ternyata sangat luas untuk cakupannya dan seperti kata narasumber kita ini bisa dilakukan pada anak-anak kategori usia anak-anak sampai pada lansia. Nah, sebelum ke telepon berikutnya, saya mau bertanya kalau untuk fisioterapi pada lansia ini, apalagi kan mereka itu rentan dengan yang namanya patah tulang atau sebagainya. Gimana menurut Ibu Joanna? Nah, dalam ruang lingkup pelayanan fisioterapi ini sendiri ada yang dikatakan fisioterapi geriatri. Jadi yang peminatannya ini memang lebih ke kasus-kasus geriatri, kasus-kasus yang usia lanjut. Nah, faktor resiko yang paling besar yang ada pada lansia itu tentang faktor resiko jatuh. Nah, sehingga bagaimana fisioterapi ini juga dapat membantu memberikan latihan-latihan tertentu untuk penguatan otot-otot tertentu supaya resiko ini bisa dihindari, bisa diminimalkan, begitu. Karena seperti yang Bapak katakan tadi ya, ketika misalnya seorang lansia kemudian ada jatuh, nah masalahnya bisa banyak, bisa terbentur, ada injury, belum lagi kalau masalah terjadi patah tulang, terjadi fraktur, nah itu jadi lebih kompleks. Pada akhirnya lansia tersebut hanya bisa aktivitas geraknya jadi berkurang, hanya bisa tidur atau duduk misalnya, sehingga kondisinya ketika tidak ada aktivitas fisik di masa lanjut usia itu akan lebih menurun kondisinya. Sehingga dalam hal ini fisioterapi itu berperan penting itu di fase pencegahan untuk mencegah resiko jatuh pada lansia dengan memberikan latihan-latihan exercise untuk penguatan, latihan keseimbangan, latihan koordinasi otot untuk mencegah resiko-resiko yang saya sebutkan tadi. Seperti itu. Boleh kata ada treatment khusus ya, pendekatan khusus untuk hal kita. Iya. Nah, kalau pada bayi sendiri gimana? Nah, kalau pada bayi ini yang tadi ya, stimulasi dini pada bayi untuk mengoptimalkan
tahapan tumbuh dan kembang anak, kemudian pencegahan juga resiko-resiko tertentu, jadi pemeriksaan gerak dan fungsi tubuh dari bayi. Nah, biasanya kalau pada bayi ini ketika kita berikan stimulasi itu biasanya tahapan tumbuh kembang itu jadi lebih baik. Jadi kita stimulasi dari latihan dia bisa miring kiri, miring kanan, tahapan motoriknya bisa tengkurap, bisa duduk, merangkak, sampai berdiri, berjalan dan seterusnya. Nah, itu butuh stimulasi supaya lebih baik tahapan tumbuh kembangnya. Oke, jadi kalau pada kategori usia untuk bayi dan anak-anak itu ternyata memang pendekatannya juga secara pediatrik juga ya. Secara pediatrik, betul. Oke, luar biasa ternyata ya. Dan baik, kita sudah hampir di bagian akhir untuk pembicaraan kita di pagi hari ini, pagi hari ini mengenai fisioterapi. Silakan Ibu Joanna Robert untuk persenjatannya apa dan bagaimana fisioterapi dan bagaimana masyarakat bisa memanfaatkannya. Oke. Saya sungguh bersyukur ya sebenarnya karena sekarang masyarakat sudah banyak mengetahui ya tentang layanan fisioterapi, sehingga meminimalkan masyarakat ini ketika terjadi cedera untuk mencari penyembuhan di luar yang secara medis yang dianjurkan ya. Jadi karena di Rumah Sakit Umum Daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara sudah ada layanan fisioterapi, rumah sakit juga sudah terakreditasi dengan layanan fisioterapi SDM-nya yang sudah dapat dikatakan SDM yang berkualitas dengan peralatan yang sudah lumayan lengkap. Jadi bagi masyarakat Sulawesi Utara yang membutuhkan layanan fisioterapi, mari datang ke Rumah Sakit Umum Daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara, memeriksakan diri dan mendapatkan pelayanan terbaik dari kami yang ada di rumah sakit. Oke, jadi kalau ingin fisioterapi pasti ketemu saya Bu Joanna juga Iya, di sana ya, Pak. sebagai seorang fisioterapis. Baik, terima kasih banyak Ibu Joanna Ingrid Robert, seorang fisioterapi fisio yang pada pagi hari ini sudah berbagi banyak mengenai fisioterapi dan berbagai hal-hal yang berkaitan dengannya. Terima kasih banyak Bu untuk kesediaannya datang di Radio Suara Sehat pagi hari ini. Terima kasih. Sukses untuk tugas pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara. Dan untuk semuanya masyarakat bisa ya untuk memanfaatkan layanan ini. Tentu saya seperti kata Ibu tadi bahwa ini ada prosedurannya ya, bisa dimanfaatkan baik yang menderita saat gangguan ataupun juga yang ingin mengkonsultasikan hal-hal yang berhubungan dengan fisioterapi. Terima kasih banyak untuk atensi Anda. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan untuk perbincangan berikutnya. Dan akhir kata saya Ferdinand mengucapkan salam sehat buat Anda semuanya. Tetap jaga kesehatan Anda. Kita jumpa lagi untuk kesempatan berikutnya di program selanjutnya di 95,3 Radio Suara Sehat.